warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Dara Mutia, Junandi Fahri, dan saya sendiri, Rizky Ayudia. Di sini kami akan membahas tentang Animalia vertebrata, fishes, reptil, dan amfibia. Saya akan membahas bagian tentang pengertian Animalia vertebrata dan ciri Animalia vertebrata. Yang pertama di sini ada pengertian Animalia vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyongkong tubuh primer atau notochorda, atau disebut dengan chorda dorsalis. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyongkong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Yang kedua, memiliki tali saraf tunggal berlubang terletak dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Yang ketiga, memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Yang keempat, memiliki celah faring. Bagian yang kedua, ciri Animalia vertebrata. Tubuh vertebrata mempunyai tipe simetri bilateral dan bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton. Khusus bagian otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak atau kranium. Bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis atau lapisan luar dan dermis lapisan dalam. Berikut ciri-ciri lainnya dari hewan vertebrata. Yang pertama, memiliki syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, bernafas dengan paru-paru kulit dan insang. Yang ketiga, memiliki kelenjar bundar dan edoksin yang menghasilkan hormon pengendali. Yang keempat, memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap homoiternal atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan poikiloternal. Yang kelima, alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga anus yang terletak di setelah vertebran dan di belakang. Yang keenam, berkulit epidermis atau bagian luar dan kulit endodermis bagian dalam. Alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junandi Fahri, nomor induk mahasiswa 120100013. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh saudara Rizky Ayudia, yaitu mengenai klasifikasi Animalia vertebrata. Dalam Animalia vertebrata memiliki 5 klasifikasi. Yang pertama, fishes, lalu amfibia, yang ketiga reptilia, yang keempat mamalia, dan yang kelima aves. Namun pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 3 klasifikasi saja, yaitu fishes, amfibia, dan reptilia. Klasifikasi yang pertama yaitu fishes. Fishes ini biasa kita kenal dengan sebutan ikan, yang mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berhabitat di air.
baik itu di air tawar maupun di air asin. Lalu yang kedua, memiliki sirip untuk bergerak dan berenang dengan mudah di dalam air. Lalu yang ketiga, bernapas dengan insang, seperti yang dimiliki oleh hewan-hewan yang hidup di dalam air. Yang keempat, memiliki sisik yang licin atau berlendir. Lalu yang kelima, bersifat poikilotherm atau berdarah dingin, sehingga suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu air. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu semua Pisces merupakan ikan, kecuali ikan paus dan ikan lumba-lumba, yang mana kedua ikan tersebut merupakan golongan mamalia. Ordo Pisces dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Agnatha, atau bisa juga disebut dengan ikan tanpa rahang. Contohnya seperti ikan lamprey, ikan hak, ikan hantu, dan belut laut. Lalu ordo yang kedua yaitu Chondristes, atau biasa juga disebut dengan ikan bertulang rawan. Contohnya seperti ikan hiu martil, ikan pari, ikan cucut macan, dan ikan kimera. Lalu ordo yang ketiga yaitu Ostistes, atau ikan bertulang sejati. Contohnya yaitu seperti ikan mas, ikan gurami, ikan tuna, ikan sarden, dan ikan terbang. Klasifikasi yang kedua yaitu amfibia. Nah, hewan amfibia ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hidup di 2 habitat, yaitu di air dan di darat, serta hidup pula di tempat yang lembab. Lalu yang kedua, tubuhnya dilapisi oleh kulit yang basah dan berlendir. Yang ketiga, hewan amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit, serta ada pula yang bernapas dengan insang, yakni hewan amfibi yang baru menetas dari telurnya dan masih disebut dengan larva, yang biasa kita panggil dengan istilah kecebong. Lalu yang keempat, suhu tubuh tidak tetap atau berdarah dingin, yakni mengikuti suhu dari lingkungannya. Lalu yang kelima, pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jarinya. Hewan amfibi dibagi menjadi 3 ordo. Yang pertama ada Gymnophiona. Contoh spesiesnya adalah Cecilia yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Ordo yang kedua yaitu Caudata, yakni jenis salamander. Contoh spesiesnya yaitu salamander sungai dan salamander yang biasa ditemukan di dataran Asia, yang biasa disebut dengan Hinobius. Lalu ordo yang ketiga yaitu Anura, yakni jenis katak dan kodok. Contohnya seperti katak pohon dan belentung. Klasifikasi yang ketiga yaitu Reptilia. Hewan reptilia ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kulit bersisik dan kering. Lalu yang kedua, berjalan secara melata. Yang ketiga, habitat hidup di darat dan di air sebagaimana amfibi. Yang keempat, bernapas dengan paru-paru. Yang kelima, hewan berdarah dingin atau hewan yang mana mengikuti suhu pada lingkungannya. Lalu yang keenam, berkembang biak dengan bertelur. Namun, ada pula hewan reptil yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar, yakni yang terjadi pada ular boa. Hewan reptil ini dibagi menjadi 4 ordo. Ordo yang pertama ada Chelonia, yakni pada bangsa kura-kura. Contohnya yaitu kura-kura, penyu, dan bulus. Ordo yang kedua ada Rhynchocephalia. Spesiesnya adalah tuatara dan merupakan satu-satunya spesies yang termasuk ke dalam ordo ini. Lalu yang ketiga ada Squamata. Ordo ini merupakan ordo terbesar dari kelas reptil.
Hewan yang termasuk ke dalam ordo ini yaitu bangsa ular dan bangsa kadal. Lalu yang keempat ada Crocodilia, yakni bangsa buaya. Contohnya yaitu pada buaya air tawar dan aligator. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi klasifikasi Animalia vertebrata. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Dara Mutia. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Mutia. Saya anggota dari kelompok 5 mata kuliah IPA. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan bagian morfologi dan anatomi vertebrata. Adapun yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu ada morfologi dan anatomi Pisces. Pisces atau ikan merupakan seekor hewan yang hidup di dalam air. Mereka dapat bernapas di dalam air karena mempunyai insang. Pisces dapat ditemukan di air tawar maupun di air asin. Pisces merupakan hewan yang berdarah dingin atau poikilotherm, yang artinya suhu tubuh dapat berubah-ubah sesuai dengan suhu di tempat dia hidup. Spesies ini sangat beraneka ragam, jumlahnya kurang lebih 27.000 spesies di seluruh dunia. Struktur tubuh ikan sebagian besar dibentuk oleh rangkanya, dibentuk oleh tulang rawan dan juga tulang sejati. Adapun ciri morfologinya yaitu ada 1 ditutupi oleh sisik, 2 tubuh terdiri atas kepala, 3 rangka tersusun atas tulang sejati, keempat yaitu tidak ada daun telinga. Selanjutnya yang kedua itu ada ciri anatomi. 1. Mempunyai hati, pada usus terdapat katup-katup spiralis. Yang kedua memiliki insang yang memiliki operculum dan celah insang. 3. Jantung beruang 2. 4. Memiliki pronefron atau ginjal. 5. Otak terdiri dari 5 bagian. 10. Saraf cranial. Dan 6. Hewan betina memiliki sepasang ovarium dan sepasang oviduk, ovipar, dan vivipar. Yang kedua itu ada morfologi dan anatomi amfibia. Amfibia berasal dari bahasa Yunani yaitu amfi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Dapat disimpulkan bahwa hewan amfibia merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam. Amfibia merupakan hewan dengan kelembapan kulit yang tinggi. Jumlah spesies ini sangat sedikit dari vertebrata lainnya, yaitu kurang lebih hanya 3.000 spesies. Amfibia juga termasuk hewan yang berdarah dingin. Adapun ciri morfologinya, yang pertama dapat hidup di dua alam, yang kedua bernapas menggunakan paru-paru dan juga kulit, dan yang ketiga kulit terdiri dari dermis, keempat tidak memiliki daun telinga. Selanjutnya ciri anatomi. Yang pertama pencernaan sempurna. Yang kedua pertukaran gas terjadi pada kulit. Yang ketiga jantung beruang 3, 2 serambi dan 1 bilik. Yang keempat ginjal tipe mesonefroid dengan saluran kemih urin keluar lewat kloaka. Yang kelima memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar tiroid. Yang keenam telur terbungkus gelatin. Selanjutnya penjelasan yang ketiga yaitu ada morfologi dan anatomi reptilia. Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernapas dengan paru-paru. Ciri umum spesies ini yaitu tertutup oleh kulit kering dan juga sisik. Kulit ini menutupi seluruh permukaan tubuh dan ada beberapa anggota ordo atau subordo tertentu. Reptilia termasuk pada vertebrata tetrapoda. Akan tetapi pada beberapa di antaranya tungkainya mengalami reduksi atau hilang sama sekali seperti pada Serpentes dari sebagai Lacertilia. Adapun ciri morfologinya sebagai berikut. 1. Kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat keratin.
2. Berdarah dingin. Dan 3. Alat gerak berupa kaki dan ekor. Sedangkan ciri anatominya, yang pertama, memiliki hati, pankreas, gigi, dan lidah. Yang kedua, alat pernapasan paru-paru dan trakea. Yang ketiga, memiliki 2 aorta yang membelokkan ke kiri juga ke kanan. Dan yang keempat, memiliki sepasang ginjal yang pipih. Yang kelima, sistem saraf adalah otak dengan 12 pasang saraf kranial, alat kopulasi yang dapat ditonjolkan. Keenam, untuk mengatur suhu tubuh reptil berjemur di bawah sinar matahari. Dan yang ketujuh, saluran ekskresi kelas reptilia berakhir pada kloaka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.